Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin bakal ngebahas alur cerita episode ke-7 dari anime Shunjike no Koto Motachi. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Eits, sebelum masuk ke pembahasan, di sini Mimin mau ngasih info nih. Kalian butuh kaos sablon tapi pengen beda dari yang lain? Ya solusinya di Yuzuriha Store. Tempat buat kaos sablon dengan desain sesuai request kamu. Kualitas kaos tentunya nyaman dan adem dipakai. Menggunakan sablon premium yang kuat dan pewarnaannya yang jelas. Dan tenang, di sini ada jaminan. Kalau nggak sesuai request bisa diretur tanpa pungutan biaya. Kamu punya husbando atau waifu, sekarang kamu bisa abadikan mereka di dalam kaosmu. Bisa juga tambah nama kamu, biar nggak ada lagi yang ngeklaim husbando atau waifumu. Tunggu apa lagi, langsung aja check out di Yuzuriha Store. Link nomor WA ada di deskripsi. Di episode sebelumnya kita tiba terkejut, soalnya di saat pertandingan final tenis akan dilaksanakan hari ini, si Minami malah hilang entah kemana dengan peralatan tenisnya yang masih ada di kamarnya. Akan tetapi pas semua satu rumah pada panik, tiba-tiba si Minami malah nongol dengan muka polosnya sambil bilang kalau dia baru aja balik dari minimarket. Ya sontak dong, Arata dan yang lainnya pun malah panik karena bukannya saat ini Minami udah kesiangan kalau Minami mau berangkat ke tempat final. Lantas Minami pun di sini bilang kalau pemain cadangan seperti dirinya nggak perlu datang pagi-pagi ke stadion. Ya sontak dong, semuanya pun jadi langsung bingung dan bertanya-tanya apakah Minami nggak dimasukkan sama pelatihnya ke babak final. Lalu karena Arata aja di sini yang udah tahu tentang masalah cederanya si Minami, akhirnya Arata pun kini pergi ke kamarnya Minami buat cari jawaban pastinya. Namun saat di kamarnya Minami, di sini Minami malah kelihatan santai-santai aja sambil dirinya yang makan jajan dan juga dengerin musik. Lalu di sini Minami pun cerita setelah pihak sekolah tahu soal cederanya, jadinya dia diputusin buat jadi pemain cadangan karena nggak mungkin Minami yang sedang cedera dipaksa main. Arata pun di sini langsung nanya apakah Minami rela kayak gini, padahal kemarin-kemarin Minami latihan habis-habisan biar bisa menang buat seseorang. Minami yang tahu pun di sini cuma bisa senyum walau sebenarnya ia sakit hati banget. Lalu setelahnya ketika Arata ketemu sama Sion, di sini Sion pingin ngomong sesuatu ke Arata. Dan ternyata di sini si Sion tuh udah tahu semuanya. Yang mana pada pagi-pagi tadi dia nggak sengaja ngintip Minami yang nangis diam-diam. Yang kayaknya Sion tuh nggak pernah lihat Minami ngerasa sesedih itu. Jadinya selama ini Minami nutupin rasa kesedihannya dengan senyum manisnya biar orang lain gak ngerasa khawatir kepada dirinya. Mengetahui hal itu, kini Arata pun langsung kembali ke kamarnya Minami di saat Minami yang kayaknya sedanglah menangis. Namun di sini Minami langsung berusaha bersikap biasa aja, soalnya ia nggak mau Arata ngerasa cemas kepada dirinya. Lalu singkatnya tanpa basa-basi demi si adik, ini Arata pun langsung ajak semua saudaranya buat berangkat ke stadion saat ini juga. Dan di sini mereka pun pakai mobil mereka yang agak besar dengan Banri yang saat ini nyetir mobil. Tapi karena si Banri baru aja dapat surat izin mengemudi, jadinya dia masih agak kikuk dan juga panik. Ditambah lagi adik-adiknya ya malah pada ribut. Soalnya pertandingan mau dimulai 15 menit lagi, sehingga ngebuat Banri pun makin tambah gugup dalam mengemudi. Lalu kita dilihatin flashback dikit. Ternyata Nao Senpai tahu soal Minami yang cedera dan dirinya lah yang ngasih tahu soal cedera Minami ke pihak pelatih. Dan meskipun di sini Minami tetap paksa buat main, tapi pihak sekolah tetap nggak bolehin Minami buat main di final. Dan karena Nao Senpai yang minta secara langsung,
Jadinya terpaksa Minami harus menerima keputusan dari pelatihnya itu. Akan tetapi masalahnya saat ini, Arata juga nggak yakin Minami bisa dibolehin main sama pelatihnya. Karena yang penting saat ini dia cuma pengen ngomong ke pelatih Minami buat yakinin si Minami ini boleh buat main di final kali ini. Lalu masalah baru pun muncul, yakni saat ini mobil mereka malah kejebak macet. Dan di saat mereka yang pada panik, apakah saat ini mereka masih bisa sempat datang ke pertandingan? Untungnya di dekat sana ada tempat sewa sepeda, sehingga kini Arata pun yang kini bakalan gonceng Minami pergi ke stadion. Dan tanpa pikir panjang dengan pakai akun Gowes milik Seiha, ini Arata pun langsung aja nyewa sepeda itu buat ngantar Minami pergi ke stadion. Lalu di saat yang sama kita dilihatin kondisi dari timnya Minami yang sepertinya udah kalah telak di babak pertama. Dan di sini kayaknya semuanya udah pada pasrah dan gak bakalan bisa dapat juara pada pertandingan kali ini. Kita kembali ke Arata sama Minami. Saat di perjalanan, Minami yang ngeliat Arata berjuang keras demi dirinya pun kini bertanya-tanya, kenapa Arata rela berjuang sejauh ini demi dirinya? Dulu waktu kecil dia pernah lihat Minami nulis pesan buat ibu mereka di saat ibu mereka yang telah tiada. Yang mana yang lain pada pengen ketemu sama ibunya lagi. Namun di sini Minami malah beda. Dia cuma pengen hubungan kakak adik ini tetap baik-baik aja. Nah dari situ Arata pun sadar bahwa perjuangan untuk sesama saudara juga tak kalah pentingnya. Apalagi Minami orangnya sangat tekun dan giat. Walaupun dalam kondisi terpuruk pun Minami tetap terlihat bisa tersenyum ke yang lain. Sehingga Arata ingin agar Minami bisa menggapai keinginannya. Akan tetapi di sini Arata pengen Minami janji kepadanya kalau Minami ada sesuatu, Minami jangan tutupi dengan wajah senyumnya. Dan jangan ragu-ragu buat cerita kepada dirinya. Minami yang tahu pun di sini ngerasa seneng karena ada sosok Arata yang perhatian kepada dirinya. Singkat cerita, akhirnya Minami telah tiba di stadion. Lalu Arata dan Minami langsung ketemu sama Pak Pelatih buat ngizinin Minami bisa main kali ini. Dan bahkan si Arata saat ini sampai sujud minta izin ke pelatih biar adiknya ini dibolehin ikutan main. Lantas karena ngeliat kesungguhannya Arata sama Minami, akhirnya Nao Senpai dan juga Pak Pelatih ngizinin Minami buat main di pertandingan kali ini. Lalu ketika pertandingan Minami telah dimulai, ternyata saudara-saudaranya pun juga telah tiba dan ngasih dukungan habis-habisan ke Minami. Minami yang tahu pun ngerasa sangat seneng karena dirinya ngerasa saat ini tidaklah sendirian. Lantas di sini Minami pun ngeluarin semua kemampuannya dan ngebuat keunggulan yang bagus di awal. Ditambah lagi karena dianya ingat dengan Nao Senpai, sehingga kayaknya Minami dapat tambahan kekuatan dan ngebuatnya bisa bermain dengan cukup baik pada hari ini. Akan tetapi sebaik apapun permainan Minami hari ini, karena Minami hari ini emang gak lagi dalam kondisi primanya, alhasil akhirnya sekolah mereka pun gak dapet juara. Semua orang pun di sini tentu ngerasa sedih, tapi di sini Minami malah nyalahin dirinya sendiri dengan ia yang bisa senyum-senyum di hadapan yang lain. Dan bahkan di sini Minami juga ngerasa gak masalah jika dirinya dimarahin sama teman-teman yang lain. Soalnya dirinya yang gak becus dalam permainan hari ini. Selain itu, Minami juga minta maaf kepada Nao karena dia telah mengecewakan Nao Senpai hari ini. Nao yang tahu pun di sini malah berterima kasih kepada Minami karena tanpa kehadiran Minami, dia dan juga timnya gak bakalan bisa sampai sejauh ini. Lalu setelah semuanya pada bubar, Arata pun kini menghampiri Minami yang saat ini sedang duduk sendirian di bangku taman. Wajahnya Minami di sini tetap senyum kayak biasanya sambil nutupin kesedihannya di dalam hati. Arata yang tahu pun sontak peluk adiknya ini
sambil bilang agar Minami saat ini jangan pura-pura seneng dan Minami bisa luapkan saja kesedihannya kepada dirinya. Dan disitulah Minami akhirnya nangis dan ia pun curhat semua keresahannya di pelukannya Arata. Dan ya mungkin sampai sini dulu pembahasan episode 7-nya. Episode kali ini emosional banget, apalagi si Minami yang gak pernah cerita tentang rasa sakitnya. Kini akhirnya dirinya bisa ngerasa agak lega karena ada sosok Arata yang bisa jadi tempat pelampiasan rasa sakitnya selama ini. Dan ya terima kasih buat teman-teman yang telah nonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan juga like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.